tahun 2019 anak gue yang kedua mau married dong. Oke. Nah, waduh, mesti biayain kan. Gede juga nih. Wah, gue berdoa Tuhan gimana nih anak kawin masa gue nggak biayain gitu. Luar biasanya apalagi itu lagi retreat anak-anak sekolah. Tiba-tiba ada telepon dari yang dulu klien gue gitu yang sering agency. Ini ada kerjaan nih. Tapi nggak usah sebut brand lah ya. Iya. Lo mau nggak bikin music in store? Karena mereka udah harus bayar terus kan. Dan dia outletnya banyak banget kan, ratusan gitu. Nah kali ini dia mau bikin musik sendiri, gitu. Jadi dia bilang, lu mau nggak bikin 40 lagu? 40 lagu? Ini instrumental atau ada? Instrumental. 40 lagu. Tapi dalam waktu 3 bulan. Wow. Oke. Iya. Wow. Dan dapat tuh ya inspirasinya 40 lagu ya. Itu udah. Durasi berapa lama satu lagunya? Satu lagu 3 menit. Oh 3 menit. Ya lumayan lah. Iya tapi itu kerjanya itu kalau bukan pertolongan Tuhan itu udah nggak ngerti deh. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, teman lama gue yang betul-betul udah lama banget gak ketemu. Dan senangnya nih ya kalau ada Billy's Coffee Table begini nih, bisa ngundangin teman-teman yang udah lama pada datang. Seru kan makanya. Mas Erwin Badudu, wah luar biasa, thank you banget. Thank you. Udah 30 tahun kita gak ketemu. Mungkin. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini ada namanya Hibo Black Italian Rose ya. Ini kopi berasal dari Pegunungan Jayawijaya. Wow, jauh ya. Di ketinggian berapa nih? Tunggu ya, gue baca ya. 1.600 meter. Jadi memang karena itu dia rendah kafein dan asam, katanya begitu. Kita cobain dulu ya. Hibo Coffee Black Italian. Kenapa namanya Black Italian ya? Gue juga nggak tahu. Tapi kopi Papua katanya nih. Kita cobain Mas Erwin. Cobain ya. Oke. Ya oke sih. Gue lebih suka yang lebih keras lagi. Ini kayak medium roast bagi gue ya. Tapi ya oke lah ya. Tapi ini kalau mau berminat, ini punya anak bangsa soalnya. Hibo. Oke. Mas Erwin. Yes. Thank you banget udah datang. Ya, Mas Erwin ini sekeluarga ini gue kenal ada beberapa nih. Sampai yang paling kecil Yusar Badudu ya. Yes. Ini Mas Erwin Badudu. Dari berapa nih bersaudara nih semuanya nih? 9 aja. 9 aja ya, 9 aja. Mas Erwin nomor berapa? Nomor 2 saya. Nomor 2. Kalau Yusar nomor 9 ya. Nomor 9. Iya. By the way, bye Yusar, lu next time harus kesini ya. I miss you man. Iya dong, harus undang dia. Nah ini 9-9-nya nih cowok-cowok semua atau ada ceweknya nih? Cowok 5, cewek 4. Cewek 4. Oke, wow. Terus kemudian kan dari dulu nih Mas Erwin Badudu ini terkenal dengan musikalitasnya, ya kan? Orang-orang sudah tahu siapa Mas Erwin Badudu, pemain musik, penulis lagu juga, ya kan? Terus penulis jingle bahkan, ya. Banyak. Untuk beberapa orang yang membutuhkan jingle, silahkan kontak Mas Erwin Badudu, ini IG-nya, ya. Dan apa nih yang bisa membuat satu keluarga ini punya gift musik gitu loh semuanya? Sebenarnya sih karena mamaku itu sangat musikal. Jadi Mama musikal. Okay. Jadi kita dari kecil tuh udah dengerin musik terus. Apa sih musik didengerin? Klasik pertama kali dengerin. Klasik? Yes. Kalau gue Beatles dulu dari bokap. Oh iya, jadi enggak gini. Mama dulu putar plat-plat klasik kan. Wow. Masih ada nggak tuh? Nggak ada. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Soalnya kan kalian lagi ngetop lagi tuh vinyl. Tapi yang speednya 78 ingat nggak? Speed 78? Ada kan? Iya. Wow. Old, very old. Iya. Itu klasik. Klasik. Jadi itu awalnya dengar musik. Oke. Terus ya udahlah emang di rumah tuh kita dengerin musik. Ya maksudnya disuguhkan ya musik selalu dan memang mama tuh kepengen anak-anaknya bisa musik gitu. Jadi itu benar-benar mama tuh mengusahakan banget supaya at least bisa main alat musik. Jadi bahkan dulu di rumah tuh kita ada piano yang agak kuno itu nyewa.
Piano nyewa. Nyewa, dulu ada. Piano nyewa karena supaya bisa main anak-anaknya nih. Supaya bisa main musik. Gitu. Wow. Luar biasa orang tuanya ya, sampai seperti itu loh. Iya. Jadi mama papa tuh memang suka musik atau pemusik juga? Hanya mama sih sebenarnya. Mama yang suka main musik. Iya. Tunggu. Nama Badudu ini asalnya dari mana sih? Kalau Badudu kan Gorontalo. Papa Gorontalo. Oke, mama orang? Mama Manado. Mama orang Manado. Dan semua 9-9-nya lahir di mana? Beda-beda? Enggak sih. 9-9-nya lahir di Bandung. 9-9-nya lahir di Bandung? Iya, masa kecil kita emang di Bandung. Di Bandung. Oh, bisa ngomong Sunda dong. Biasa. Oh ya ampun. Kalau harus ketemu sama bini gua. Bini gua iya orang Bandung atuh. Iya. Oh gitu. Jadi kita kadang-kadang logat kita agak-agak Sundaan gitu. Kalau orang lihat muka tuh kayaknya nggak langsung nyangka Gorontalo, enggak. Iya. Kira Sunda. Sunda. Iya. Nah, gitu. Terus kemudian Mas Erwin nih waktu udah mulai berjalannya waktu ya. Mulai tahu bahwa oke nih gift gue nih musik, terus gue mau main musik gitu ya. Di awal-awal itu keputusan seperti itu gimana sih awalnya? Apakah dulu sekolah musik juga atau gimana? Jadi karena pertama disediain piano kan, terus disuruh les piano gitu. Oke. Nah lucunya gini, kan lumayan mahal kan, mama maunya banyak yang les gitu. Jadi kita kakak adik bertiga les piano, tiap minggu gantian. Iya. Jadi 3 minggu sekali. 3 minggu sekali baru main lagi. Kakak gue yang perempuan, gue sama adik yang keempat, urutan keempat. Kita les piano gantian. Wow. Tapi yang bertahan cuman gue sendiri. Oh gitu. Oke. Bertahan terus SMP, ya pokoknya kira-kira 3-4 tahun lah les piano. SMP tuh udah mulai suka ngeband. Nah, itu udah mulai suka Beatles gitu. Oke, ya. SMP, SMA di Bandung nih ya? Bandung terus. Iya. Mulai suka musik, dengerin Beatles semua gitu. Terus udah mulai suka ngeband gitu. Jadi lama-lama bosen juga les klasik. Lama-lama pergi ke tempat les tapi nggak les. Oh gitu. Kacau. Tahu nggak gue ya? Gue nih pernah di sekolah sama bokap ya dulu ya. Di sekolah musik namanya YPM. Yayasan, tahu kan yang di Manggarai ya? Iya. Tahu nggak? Gue 7 tahun loh sekolah di situ. Wow. Gitar. Iya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Totalnya pokoknya 7 tahun karena 1 tahun tuh ada apa gitu gue lupa ya. Yang masuk waktu itu 300 siswa di angkatan gue ya. Pas lulus tinggal 3. Karena pasti banyak yang gugur di tengah jalan kan. Iya. Gue nggak pernah lupa tuh ada pelajaran teori. Udah gitu pelajaran praktek 7 tahun loh. Cuman gue dipaksa. Klasik kan, gue dipaksa. Jadi gue baca not, dulu gokil tuh mainnya tuh gue. Dulu. Iya. Tapi karena dipaksa, akhirnya lupa lah. Gue gak pernah latihan lagi. Apakah gue bisa main gitar? Bisa, pasti. Apakah gue ngerti not balok? Ngerti. Gue ngeliat orang main musik, gue tahu nih jago apa enggak. Karena gue sekolah dulu gitu kan dulu kan. Benar. Tapi ya udah jadi hilang gitu loh. Kalau Mas Erwin kan digeluti terus nih. Iya terus. Terus kemudian mulai pertama kali mengambil keputusan itu untuk berkarir di musik tuh waktu kapan? Nah jadi gini, waktu udah SMA tuh emang udah ngeband lah ya istilahnya, udah mulai ngeband. Itu sebenarnya cita-cita pengennya sekolah ke Berklee. Wow. Pengen. Yes. Berklee, the School of Music. Iya dong. Di Boston kan. Betul. Cuman kan anak ada 9, terus gue minta sekolah ke Amerika kan nggak mungkin. Nggak fair, iya. Kan. Wow, ini kakak yang baik nih benar. Maksudnya nggak mungkin dibiayai juga. Gitu. Oke. Nggak kayak gue. Gue udah denger. Lo denger cerita gue. Terus ya udah, tapi gue juga suka tentang arsitektur rumah. Oke. Akhirnya udah daftar kuliahnya arsitek. Oke. Di mana? Akhirnya keterima di 3 universitas waktu itu. Oh ya? Keterima di ITB, keterima di UI, keterima di Unpar. Oke. Dan akhirnya selesai dari? Nah ini masuk kuliah kan, ITB ambil. Waktu masuk ITB mulai ngeband juga. Ngeband yang serius gitu. Nah bahkan masuk sebuah grup yang waktu itu di Bandung cukup terkenal gitu. Nah, mulai kuliah, mulai ngeband sering gitu. Wah, udah parah tuh. Jadi akhirnya nggak selesai? Selesai. Oh, selesai. Cuman last minute, bukan last minute,
di edge gitu. Jadi udah hampir DO, karena lama nih akhirnya kuliahnya. Lama. Oh ya ampun. Ngeband terus. Iya. Ada ujian sama ada tour di Semarang. Tour. Pergi tour. Oh ya ampun. Itu bandnya apa tuh? Musiknya apa? Rock, pop atau apa? Disebutnya rock. Ya. Namanya mungkin ada yang tahu namanya Giant Step gitu. Giant Step. Boy, sini dia nih orangnya. Yang jadul-jadul pasti tahu nih Giant Step. Main apa dulu? Keyboard. Iya. Giant keyboardisnya Giant Step. Lagunya lagu rock, tapi cover atau lagu sendiri? Sendiri. Lagu sendiri ya. Memang dari awal memang. Nah, kalau genre rock, Mas Erwin sukanya apa? Sebenarnya waktu itu kan zamannya pertama dari Beatles gitu kan, terus udah mulai ke Led Zeppelin, ke ya seperti itulah, yang rock yang masih dengerin nggak sampai sekarang? Masih. Gue juga masih loh. Yes. Lo tau nggak kalau misalnya lo lihat, kan dengerin. Lo kalau lihat playlist gue di Spotify, mungkin terkaget-kaget juga kali ya, karena di situ Led Zeppelin, gue demen banget Supertramp. Gue demen banget yang namanya Deep Purple yang tahun-tahun 70-an ya. Gue suka banget tahun 70-an. Bagi gue tuh original banget. Iya, suka. Dan 80 juga. Jadi 70-80 tuh gue suka banget. Dan playlist gue penuh dengan gituan. Toto dari tahun 70-an. Iya, itu. Wow, kita senyawa nih rupanya. Ke Solo enggak? Iya, tapi gue gak ke Solo kemarin. Gak ada waktu. Gue juga enggak sih. Ini Dream Theater is coming up nih ya, bentar lagi ya. Oh, waktu di Jakarta gue nonton. Oh, ini datang lagi nih, ntar lagi nih. Ya enggak lah. Ya udah selesai. 3 jam lu berdiri gue waktu itu. Oh iya, dan keras banget. Iya. Gue pernah bawa anak gue nonton band namanya Journey. 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 Zamannya Steve Perry zaman dulu. Oh, di Amerika dong? Bukan. Terakhir mereka konser di Singapura. Oh, nah, anak gue waktu masih kecil, Keaton ini sekarang udah 16 tahun. Waktu dia masih kecil sekitar umurnya mungkin sekitar 6-7 tahun, Journey ke Singapura gue bawa dia. Oh, gue sengaja ambil bangku paling depan, gue diriin dia di bangku. Dia bengong selama 2 jam. Oh ya? Suka dong berarti. Iya, sangat karena memang dari kecil dia suka main drum. Dan gue jejelin lagu-lagu Journey waktu itu. Jadi dia suka tuh. Dia dengerin, dia hafal. Jadi gue bawa nonton konser 2 jam dia berdiri. Dia terkesima dengan ya memang keren sih. Dan pastilah, by the way Jonathan Cain pemain keyboardnya itu born again. Dia lahir baru, terus kemudian dia sekarang punya album gospel, contemporary Christian, dan keren banget di Spotify adalah pokoknya Jonathan Cain. Ya keren banget gitu. Nah sekarang aktivitas Mas Erwin apa nih sekarang ini? Jadi gini ya, sebetulnya kalau ngomong pelayanan dari SMP tuh udah melayani gitu. Sebagai pemain piano di gereja. Enggak, awalnya di sekolah minggu. Oh, di sekolah minggu bahkan. Jadi ada temennya mama punya sekolah minggu di rumahnya gitu. Nah, kita anak-anak kan kesana semua. Jadi udah gue mulai melayani tuh, jadi pemain pianonya. Oh iya. SMP terus nanti ya SMA sih belum pelayanan lagi ya gitu, karena sekali-sekali sih di GPIB kan nggak piano juga kan biasanya. Ya tapi itu terus berlanjut sampai mungkin putus-putus ya. Tapi setelah born again, nah itu udah mulai pelayanan sampai sekarang. Nah tadi kan juga dibilang bahwa penulis jingle juga. Jingle yang terkenal yang kita mungkin pada dengar dan nggak tahu itu tulisannya Mas Erwin apa? Jingle apa? Di radio ya biasanya atau TV? Di radio dan TV. Apa tuh? Mungkin salah satunya kalau jingle yang waktu itu sangat sering diputer tuh Bakmi GM. Bakmi GM, kayak gimana tuh nadanya? Bakmi GM, itu Mas Erwin tuh? Iya itu. Apalagi jangan-jangan Walls lagi dia tulis. Bukannya Walls, bukannya. Apalagi? Enggak, es krim ini. Indo es krim dulu apa? Kan ada Cun. Indo es krim apa judulnya? Oh iya, itu Mas Erwin juga? Iya, jadi kalau udah lewat depan rumah, itu jingle. Oh itu juga, itu dari jingle-nya Mas Erwin tuh? Ada tune-nya juga. Ada tune-nya? Wow. Iya. Itu kalau kayak gitu-gitu bayar putus apa bayar royalti sih? Kalau di Indonesia? Ada yang royalti, ada yang putus. Tergantung dealnya aja. Tergantung dealnya. Kayak Bami GM nih, royalti. Jadi di depan ada sejumlah bayaran, tapi setiap tahun mereka harus perpanjang gitu. Itu sampai 10 tahun. Oh ya? Terus akhirnya udah 10 tahun perpanjang. Udahlah bayar lunas aja, kita udah putus aja. Iya ya. Udah dia kasih bayar lunas lagi,
2 tahun kemudian dia ganti, jinglenya nggak dipakai lagi. Kenapa? Nomor telepon yang dinyanyiin itu udah ganti. Oh gitu, nomor teleponnya ganti. Karena dalam jingle disebutin. Oh gitu, iya. Ya, jadi berarti nih sampai hari ini masih berkreasi dong untuk tulis-tulis jingle dong. Kalau jingle karena sekarang kan zamannya udah lain lah ya. Juga media advertising tuh udah beda banget dari zaman gua dulu. Oh gitu. Dulu kan TV. TV kita tuh udah raja jingle deh. TV itu udah temen-temen semua gantian aja tuh. Sekarang sosial media kagak nggak pakai jingle apa? Atau udah ngambil musik sendiri mereka? Bikin, tapi udah pemainnya banyak dan lebih banyak digital media. Lebih banyak digital media. Oke. Karena TV udah nggak kayak dulu kan. Iya. Tapi masih ada nggak orderan jingle? Kadang-kadang ada. Masih ada ya? Kadang-kadang ada. Iya. Jadi kalau yang masih minat dan masih mau pakai jasanya Mas Erwin, silakan kontak ya, jangan lupa. Oh ya, ini ada satu hal yang luar biasa nih. Tahun 2019, anak gue yang kedua mau married dong. Oke. Nah, waduh, mesti biayain kan. Gede juga nih. Wah, gue berdoa Tuhan gimana nih anak kawin, masa gue nggak biayain gitu. Luar biasanya, apalagi itu lagi retreat anak-anak sekolah. Tiba-tiba ada telepon dari yang dulu klien gue gitu, yang sering agency. Ini ada kerjaan nih. Tapi nggak usah sebut brand lah ya. Iya. Lo mau nggak bikin music in store? Karena mereka udah harus bayar terus kan. Kalau putar musik di dalam restoran. Music in store tuh berarti musik di dalam diputar di restoran. Di dalam restorannya. Oke. Dan dia outletnya banyak banget kan, ratusan gitu. Nah kali ini dia mau bikin musik sendiri, gitu. Jadi dia bilang, lu mau nggak bikin 40 lagu? 40 lagu? 40 lagu? Wow. Ini instrumental atau ada? Instrumental. 40 lagu. Tapi dalam waktu 3 bulan. Wow. Oke. Iya. Wow. Dan dapat tuh ya inspirasinya 40 lagu ya. Itu udah. Durasi berapa lama satu lagunya? Satu lagu 3 menit. Oh 3 menit. Ya lumayan lah. Iya, tapi itu kerjanya itu kalau bukan pertolongan Tuhan itu udah nggak ngerti deh. Berarti di rumah ada studio dong? Ada. Iya kan? Ada di rumah ada studio, terus kita ada studio juga di tempat tempat sekolah, di sekolah. Oke. Nah, gua ini pernah pas lagi Natal, ada yang kirim-kirim lah, biasa viral ya. Keluarga besar Badudu nih, kakak beradik ya, nyanyi sama-sama. Kalau nggak salah waktu itu akapela, nyanyi akapela lagu-lagu Natal waktu itu kalau nggak salah tuh. Nah, itu sekeluarga besar tuh, 9-9-nya tuh di situ. Bersembilan nyanyi saudara. Sama-sama. Itu project tahunan atau gimana? Dulu pertama kali kan waktu itu kita suka nyanyi bareng dulu kan. Kalau ada acara pasti keluarga besar nyanyi semua, tampil lah. Soalnya mama selalu maunya begitu kan. Ada sampai anak sampai cucu tuh bikin performance gitu. Terus selalu nyanyi bareng. Tapi kita nggak pernah rekam dulunya gitu. Ya ada sesekali. Kalau ada event-event kita bikin lah, bikin video untuk mau apa gitu. Kayak waktu mereka anniversary ke-60 kita bikin video dan lain sebagainya. Tapi setelah mama meninggal terus kita kok jadi tergerak untuk bikin. Kita sering ngumpul, sering nge-zoom bareng, sering kenapa kita nggak bikin gitu video nyanyi bersembilan. Iya. Nah, mulailah itu lagu pertamanya tuh Amazing Grace. Oke. Kita bikin akapela semua. Iya. Abang keren banget sih. Karena semuanya bisa nyanyi soalnya. Jadinya keren. Wow, gue sampai terkesima banget ya pokoknya. Nah, pernah buat lagu selain jingle ya? Pernah buat lagu rohani nggak? Pernah. Apa lagu rohani yang biasa dinyanyikan? Mungkin nggak terlalu populer ya sekarang ya. Tapi waktu itu ada pernah bikin buat Jonathan ya. Jonathan Prawira. Patiasina, oke. Bikin album, terus buat siapa namanya? Nindi Ellis almarhum ya. Iya. Oh ya, sama VOG dong. Iya, VOG zaman jebot tuh ya. Zaman jebot. Wow. Gue masih ada tuh kasetnya VOG tuh zaman dulu. Really? Iya, masih ada. Okay. Wah, itu one of the best lah buat gue sih. Iya. Keren banget. Oh, itu lagu-lagunya Mas Erwin juga yang tulis ya di situ ya. Ada beberapa lah. Iya. Jadi berkaryanya memang dari gereja, lagu-lagu gereja plus juga membantu orang-orang di jingle-jingle juga ya. Iya. Nah, sekarang
kalau misalnya mau tahu nih pergumulannya Mas Erwin selama ini di dalam musik Indonesia, itu apa sih? Kalau di luar kan katanya kan memang sudah tertata rapih ya, royaltinya dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia apalagi sih yang harus diperbaiki? Iya, sebetulnya kita rindu soal royalti sistemnya itu. Ya. Walaupun sekarang udah cukup pernah berjalan dengan bagus lah. Oke. Jadi dulu kan ada yang namanya KCI. KCI, ke Karya Cipta Indonesia yang dia gagas oleh Chandra Rusman dulu. Yes. Nah itu udah bagus tuh. Kita tiap tahun terima royalti. Itu performing royalti. Ya. Putar di restoran, putar di mana-mana. Nah itu berjalan bagus. Tapi lama-lama setelah ganti yang menjabat di situ akhirnya berkurang akhirnya hilang gitu untuk yang seperti itu. Jadi nggak konsisten dong ya? Nggak konsisten. Tapi kemarin akhirnya aku daftarin lagi lagu-lagu itu, dicabut dari yang lama ini ke kolektor yang baru, badan yang baru. Oke. Iya. Kebetulan kenal yang punyanya, jadi pindahin ke situ. Masih ada tuh royalti dari lagu-lagu ciptaan yang dulu. Masuk juga. Lumayan juga. Wah, puji Tuhan ya. Ya walaupun nggak gede kan, lagu-lagunya juga udah nggak populer lagi. Tapi masih ada. Tapi paling nggak dihargai lah karya-karya kita gitu loh. Iya, dan kita pemusik-musik di Indonesia tuh rindu banget itu semakin seperti kalau bisa seperti di luar gitu ya. Iya. Karena artis-artis yang tua pun mereka masih hidup dari royaltinya kalau di sana ya. Di kita masih belum terlalu bagus lah. Walaupun udah menuju sih. Iya. Yes, itu yang masih diharapkan. Pokoknya musik royaltinya harus bayar. Khotbah jangan ya. Iya kan? Khotbah jangan. Khotbah kok diduitin ya, jangan. Kalau musik oke lah ya. Iya. Nah sekarang Mas Erwin nih selama berjalannya waktu ini dengan keluarga dan kemudian juga ngalamin Tuhan, apalagi tadi dikatakan waktu udah mau mengawinkan anak dapat project gitu ya dan lain sebagainya. Itu pasti semua orang punya the lowest point dong hidupnya. Nah the lowest point itu apa? Pergumulan yang paling berat selama hidup ini nih. Waduh, banyak deh. Yang bisa top of the line lah, yang kira-kira bisa jadi inspirasi bagi yang nonton nih. Salah satu contoh yang berat misalnya gini, kita kan waktu married tuh udah bisa nyicil rumah kan. Nyicil rumah kan 15 tahun. Udah lunas nih sama 15 tahun. Beberapa tahun kemudian kita terpaksa menjual rumahnya. Wow. Karena ada sebuah pergumulan dan rumah harus dijual. Iya. Jadi memang waktu itu pekerjaan nggak sebagus sebelumnya gitu. Apalagi setelah Rismon itu. Oke. Setelah tahun 98. Ya itu pekerjaan seperti jingle gitu turun drastis. Nah itu masa-masa berat salah satunya. Iya. Jadi ya akhirnya kita harus menjual rumah saat itu. Tapi ketika itu dan ngalamin Tuhan, akhirnya bisa lihat dong tangan Tuhan menolong. Sangat. Walaupun waduh sampai jatuh sakit lah segala macam. Sampai jatuh sakit? Iya, stres kan. Wow, iya. Sakit akhirnya istri jungkir balik. Inilah jual ini jual itulah. Iya. Aku jadi langsung ingat sebuah ayat di Yakobus 1 ayat 2. Dikatakan berbahagialah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan itu sebenarnya kata ujian. Iya, betul. Dan gue juga baru tahu ya, ternyata arti daripada kata ujian itu adalah mengalami Tuhan. Jadi berbahagialah kalau kita berhadapan sama sebuah ujian, karena itu berarti kesempatan kita ngalami Tuhan. Iya, benar. Jadi waktu gue baca dan gue ngerti itu, gue bilang, wow, oke Tuhan, berarti kalau ada ujian berarti ini kesempatan ngalamin Tuhan. Iya, benar banget. Iya kan? Benar. Iya, wow. Mas Erwin, thank you banget udah datang ke sini. Pesan-pesannya dong kepada semua nih musisi-musisi Indonesia yang masih muda gitu ya, lagi mulai berkarya dan lain sebagainya. Silakan Mas Erwin, silakan. Iya, kita harus kalau kita punya passion di musik itu ya kita harus all out lah ya. Maksudnya kita mau memilih di dunia musik sekuler itu oke. Juga di dunia musik rohani pun. Yang penting kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik, terutama kalau kita melayani ya dari musik-musik rohani yang terbaik untuk Tuhan. Karena memang musik itu sebenarnya diciptakan untuk memuji Tuhan kan, ya, untuk meninggikan Dia. Jadi kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan jangan puas dengan
kemampuan kita. Nambah terus. Apalagi saya seumur seperti sekarang ini udah termasuk lansia ya. Berapa sih? Boleh tahu nggak? 51 apa 41? 60 ke atas. 60 ke atas. Wow. Udah gratis-gratis naik MRT gitu. Iya. Masih belajar karena di YouTube kan sekarang banyak yang kita bisa pelajari. Terutama sekarang banyak yang digital platform kan. Belajar untuk memakai program-program software musik. Itu gampang sekali belajar. Jadi terus belajar. Gue belajar terus. Ini gimana caranya? Buka aja YouTube tuh. Cari. Never stop learning. Never stop learning sampai sekarang. Wow, thank you banget Mas Erwin. Thank you banget, so inspirational. Thank you banget udah datang ke sini ya. Jangan sungkan-sungkan main-main sini terus. Kalau mau ngopi gratis ke sini aja. Oh iya pasti. Senang banget diundang sama Billy. Thank you. Sahabat Kopi, ini adalah kisah yang sangat luar biasa ya. Sekali lagi jangan never stop learning. Apalagi kalau baru mulai dan lain sebagainya. Dan kata-kata tadi dari Mas Erwin, jangan pernah puas dengan apa yang sudah pernah terjadi. Kalau saya bisa tambahin, jangan banding-bandingin diri sama orang lain. Bandingin justru diri kita sama hari-hari yang sudah lewat. Kita harus lebih baik lagi hari-hari yang ke depan. Betul banget. Jadi kalau membutuhkan jingle dan mau kontak sama Mas Erwin, silakan kontak di IG-nya dia. Dan jangan lupa follow, subscribe, like, dan share Billy's Coffee Table di TikTok, YouTube, dan IG. Until next time, God bless you.